Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Lestiani Tias, CGP Angkatan 8 Kota Padang Sidempuan dari SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Akan melakukan kegiatan supervisi klinik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, di sini kita akan menyaksikan percakapan pra-observasi antara saya sebagai supervisor dengan rekan saya sebagai guru yang akan diobservasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rahma. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dia. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Rahma, sebelumnya bisakah saya minta waktu Ibu sebentar untuk meminta Ibu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Bisa. Iya, baik. Bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Harap SPD. Saya di SMK Negeri 1 sebagai guru produktif TKJ, dan sekarang saya sedang mengajar di kelas 11 TKJ 3 dan akan melakukan supervisi dengan Ibu Dia dengan membawakan materi mengenai layer posi. Terima kasih Ibu atas sesi perkenalannya. Jadi Bu Rahma, bagaimana perasaan Ibu hari ini yang akan disupervisi? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena dengan observasi ini kita memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri, terutama dengan rekan sejawat di kantor, sehingga nantinya dengan observasi ini kita mengetahui hal apa yang baik dengan kemampuan kompetensi kita dan apa juga hal yang masih kurang dalam kompetensi kita dalam itu aja ya. Wah, jawaban yang sangat menarik ya Bu Rahma ya. Bu Rahma, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari siswa maupun dari Ibu sendiri? Pada observasi ini yang perlu dikembangkan, yang pertama sudah jelas bahwasanya dalam proses pembelajaran harus mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta dengan pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar itu ya. Untuk saya pribadi, mungkin perlu mengembangkan lagi kompetensi yang sudah ada, karena dilihat di lapangan ataupun pada proses pembelajaran banyak sekali kebutuhan belajar yang dimiliki oleh siswa gitu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ibu Rahma, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil? Tantangannya sangat banyak Bu Dia. Yang pertama, karena saya basicnya itu tidak TKJ, jadi yang pertama itu tantangannya saya harus lebih banyak lagi belajar mengenai jurusan komputer ini. Sedangkan itu kenapa saya bisa membawakan mata pelajaran TKJ Bu Dia, karena kemarin saya mengikuti salah satu program yaitu namanya keahlian ganda. Adapun jurusan yang saya ambil adalah produktif, mata pelajaran produktif TKJ. Ya. Kemudian yang kedua Bu Dia, mungkin tantangannya karena di TKJ ini banyak praktek, saya harus lebih banyak lagi belajar dengan rekan-rekan yang memang basic TKJ mengenai praktek dalam proses pembelajaran TKJ. Itu aja Bu Dia. Tetap semangat ya Bu Rahma ya. Iya. Oke, baik. Di pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Yang pertama Bu, yang saya siapkan sudah jelas itu adalah modul ajar, yang mana itu disiapkan setiap untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tentunya dalam proses pembelajaran saya harus menyediakan slide pembelajaran, dan serta
tugas apa namanya Bu? Tugas untuk siswa yang nantinya akan mengikuti diskusi pada proses pembelajaran. Ya, baiklah, Bu Rahma, terima kasih sudah memberikan informasi ya. Jadi sebelum kita nanti melakukan supervisi di kelas ya Bu ya, jadi nanti saya izin ke kelas Ibu ketika sudah mengajar, nanti saya akan memvideokan kegiatan Ibu selama di kelas. Tidak salah ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rahma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 5 kelompok nanti Ibu buat satu perwakilan sebagai memaparkan hasil diskusi hari ini, yang mana judul praktek kita hari ini ataupun diskusi kita hari ini adalah memahami kerja dari yang namanya layer. Sebagai perwakilan dari 5 kelompok, kita ambil dari kelompok 4. Oke, waktu dan kesempatan bagi kelompok 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baris, mewakili dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai pemahaman layar OSI. Di sini kita mulai dari layar yang ketujuh, yaitu application. Fungsi dari application layer adalah sebagai lapisan penghubung antara jaringan komputer dan pengguna. Contoh protokol dari presentation yaitu DNS atau domain name server dan telnet. Adapun layer yang ke-6 adalah presentation. Fungsi dan ataupun tugas dari presentation adalah mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format melalui jaringan. Adapun contoh protokol dari presentation adalah QuickTime dan PGP atau Picture. Adapun layar yang ke-6, yang ke-5 adalah session layer. Fungsi atau tugas dari session layer adalah mengendalikan dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi atau komputer. Yaitu contoh protokol dari session adalah BIOS dan X-Windows. Adapun layar yang keempat adalah transport layer. Fungsi atau tugas transport layer adalah menyediakan layanan yang dapat diandalkan kepada protokol. Adapun contoh protokol dari transport layer adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Adapun layar yang ketiga adalah network layer. Fungsi dan tugas dari network layer yaitu bertanggung jawab dalam pengelamatan sebuah internet network. Dan contoh protokol dari network layer adalah RIP atau Routing Information Protocol. Layar yang kedua yaitu data link. Fungsi dan tugas dari data link adalah menyediakan akses ke media menggunakan MAC address. Contoh protokol dari data link yaitu SLIC ataupun Serial Line Internet Protocol. Adapun layar yang pertama yaitu physical layer. Fungsi dan tugas dari physical layer adalah menentukan tegangan ataupun kecepatan untuk mengalirkan bit-bit. Yaitu contoh protokol dari physical layer adalah FDDI ataupun Fiber Distributed Data Interface. Sekian dari hasil presentasi mengenai pemahaman ketujuh layar OSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Ibu kumpul, oke. Jadi dari hasil pemaparan kelompok 4 tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya komunikasi itu tidak dapat berlangsung dengan baik kalau tanpa melalui yang namanya standarisasi OSI, yaitu dengan menggunakan transmisi data dengan layar OSI. Kalau ada yang kurang jelas mengenai hasil diskusi ataupun materi kita hari ini, kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Lestiani Tias, CGP Angkatan 8 dari Kota Padang Sidempuan dari SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Pada hari ini saya akan melakukan pasca supervisi bersama dengan rekan sejawat saya, dengan Ibu Rahmawati Harahap SPD, dan di sini kami juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek kami,
dari Kota Padang Sidempuan, Ibu Aisyah Marian Daulay Esko. Jadi pada pelaksanaan kegiatan supervisi ini yang sudah dilakukan oleh Bu Rahma di kelas 11 TKJ 3 untuk mata pelajaran produktif TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Ya, terima kasih ya Bu Rahma untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, baik. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Rahma karena sudah bersedia untuk mendampingi saya. Kami sudah mempersamai kita dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Namun sebelum saya akhiri untuk pasca supervisi ini, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu ya kepada Bu Rahma ya. Baik, Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala yang diperoleh pada saat melakukan proses pembelajaran itu mengkondisikan anak pada saat melakukan diskusi, yang mana mungkin sebagian dari peserta didik tersebut kurang menerima pada pembagian kelompok diskusi tersebut ya. Padahal pada saat sebelum membagi kelompok itu sudah banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan ataupun penentuan kelompok-kelompoknya. Itu aja. Baik, jadi menentukan teman-teman diskusinya ya Bu ya. Ya, oke, terima kasih Bu. Apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Kalau namanya proses pembelajaran pasti selalu tidak ada kata puas Bu. Karena kalau dalam belajar ini tentunya kita menginginkan hal yang sangat baik sekali dari proses pembelajaran sebelumnya. Jadi saya pribadi di sini menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini siswa dapat menyerap apa yang diajarkan serta yang diajarkan itu memberikan makna yang besar bagi mereka. Itu aja kira-kira. Baik, bisa termotivasi membanggakan ya Ibu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Ada hal positif yang saya jumpai pada proses pembelajaran itu saat menunjukkan video pembelajaran, karena dengan menunjukkan video pembelajaran tersebut minat belajar siswa itu jauh lebih tinggi, baik ya, serta motivasinya ya lebih tinggi lagi dalam mengikuti pelajaran. Itu aja. Wah, mantap sekali ya Bu Rahma ya. Baik, apa yang akan Ibu ubah untuk pertemuan berikutnya? Yang perlu saya perbaiki mungkin Bu, memperbaiki materi pembelajaran itu lebih menarik lagi, ataupun media-media pembelajaran saya jauh lebih menarik agar menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada murid itu. Tentu saja sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dia berpihak pada murid ya Bu Rahma ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu nih, kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan pada saat pembelajaran? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bu, saya akan merealisasikan perencanaan ataupun perubahan pada proses pembelajaran serta memperbaiki diri saya untuk mengarah kepada pembelajaran yang jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Wah, mantap ya. Berarti saya tunggu ya Bu ya progres atau pelaksanaan dari perencanaan Ibu tadi ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya Bu Rahma, izinkan saya untuk memberikan refleksi atau saran ya Bu ya terhadap kegiatan pembelajaran supervisi kita tadi gitu ya. Jadi di sini saya melihat memang dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas memang sudah baik, dilihat dari antusias siswanya di mana sudah ada yang aktif, walaupun memang ada juga yang masih pasif ya Bu ya, tapi Ibu sudah bisa mengendalikan siswa yang pasif tadi gitu, supaya mereka semuanya sama-sama aktif, karena kita tahu memang anak-anak ini kan ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengkondisikan itu. Namun juga ada beberapa hal yang di sini bisa Ibu nanti tingkatkan ke depannya lagi sesuai dengan rencananya tadi Ibu bisa sampaikan, bahwa dalam proses pemenuhan kebutuhan belajar siswa itu ya ada memang sesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi kita tetap melihat dari kebutuhan siswanya tadi ya Bu.
hasil belajarnya mereka juga lebih optimal. Jadi menurut apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak lagi Bu. Terima kasih atas saran yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak Bu Rahma. Jadi untuk istilahnya nanti untuk mengetahui kebutuhan belajar siswanya juga kita bisa juga dapat melakukan asesmen diagnosa awal ya Bu ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan angket atau wawancara, nanti juga ini bisa juga dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Semoga kita sama-sama nih bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti itu ya Bu. Baik Bu Rahma, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih juga ilmunya ya Bu. Ya, semoga kita sehat semuanya ya. Terima kasih ya Bu Isa. Demikian percakapan pasca supervisi yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.